Shalom, salam sehat. Kita berjumpa kembali dalam sapaan rohani hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan berefleksi dari salah satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama, yaitu Ishak. Arti nama Ishak adalah tertawa, mengingatkan kepada kejadian yang dialami oleh kedua orang tuanya, yaitu Abraham dan Sarah, di mana janji Allah kepada Abraham bahwa seorang anak laki-laki akan hadir bagi mereka dan disambut dengan tertawa, saudara. Begitu juga dengan Sarah. Menurut Sarah mustahil, mengingat usianya yang sudah lanjut. Waktu itu dia sudah berumur 90 tahun dan Abraham sudah berumur 100 tahun. Sarah pun sudah mati haid. Namun Sarah tidak dapat menghindari mujizat ini, dan sesuai dengan janji Allah akhirnya ia mengandung. Ketika Ishak lahir, orang-orang yang melihatnya menyambutnya dengan tertawa. Ishak dikenal sebagai seorang anak yang taat, penuh kasih di dalam keluarga, cinta akan kedamaian, serta hidup di dalam iman seperti yang dicatat di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-20. Dari 3 bapak patriark bangsa Israel yang dicatat di dalam Alkitab, kisah hidup Ishak dicatat paling pendek daripada kisah hidup Abraham dan Yakub, dan akumulasinya tercatat di dalam Kejadian pasal 26 yang akan kita baca ini, saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara nanti bisa membaca secara keseluruhan. Namun kisah 26 ini menceritakan bahwa terjadi kelaparan pada masa itu dan menyebabkan Ishak berniat membawa istrinya untuk pindah ke Mesir. Namun Allah berfirman kepadanya supaya mereka tetap tinggal di Gerar. Ya, dalam ayat yang kedua. Waktu itu raja yang memerintah di Filistin adalah Raja Abimelek. Ketika Ishak tinggal di daerah itu, dia semakin diberkati oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-12. Singkat cerita, terjadi pertengkaran antara gembala-gembala di Gerar dan gembala-gembala Ishak ketika mereka mendapatkan sumber mata air. Dan hal ini terjadi beberapa kali, tetapi Ishak selalu mengalah dan mencari tempat yang lain lagi. Itulah sepintas kisah di dalam Kejadian 26 ini. Namun ada hal yang dapat kita jadikan perenungan dari tokoh Ishak ini, saudara. Yang pertama, kalau kita perhatikan dengan secara teliti di dalam Kejadian 26 ini, maka ada 3 kalimat "aku menyertai kamu" itu muncul di dalam bentuk tensis yang berbeda. Memang di dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak terlalu kentara, ya. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga, "aku akan menyertai kamu." Lalu di dalam bentuk saat ini, "aku menyertai kamu," ayat yang ke-24. Dan di dalam bentuk yang lampau, "Tuhan telah menyertai kamu," di dalam ayat yang ke-28. Dalam konteks hidup Ishak ini, kita bisa melihat beberapa prinsip yang menjadi pegangan kita. Yang pertama, janji Tuhan menyertai Ishak itu tidak serta-merta membuat Ishak tidak mengalami kesulitan dan tantangan permasalahan dalam hidupnya. Buktinya ayat 1 dikatakan terjadi kelaparan di seluruh negeri itu. Bukan hanya dialami oleh Ishak, tetapi oleh semua orang pada saat itu juga. Lalu yang kedua, ada janjinya Tuhan bahwa tidak serta-merta membuat Ishak tidak perlu bekerja dan berusaha. Ayat 12-22, saudara, kita menemukan keindahan yang luar biasa sekali. Penyertaan Tuhan tidak berarti kita tidak mengalami permasalahan. Penyertaan Tuhan tidak berarti kita bebas dari persoalan-persoalan yang dialami orang lain. Tetapi sekaligus di sini kita menemukan janji penyertaan Tuhan senantiasa menjadi janji yang menyertai orang Kristen yang tahu bahwa janji itu maka dia akan bekerja, dia akan berusaha dengan sekuat tenaga. Karena dia tahu apa yang dia kerjakan dengan sekuat tenaga. Di sana ada tangan Tuhan yang menyertai dan memeliharanya. Lalu yang ketiga, janji Tuhan menyertai kita seharusnya menjadi kesempatan
bagi kita untuk memberi kesaksian bagi orang yang belum percaya Tuhan. Ayat 28 dari Kejadian 26 ini dikatakan, kami sendiri telah melihat bahwa Tuhan menyertai engkau. Peristiwa Ishak ini luar biasa. Dari kelaparan Tuhan pelihara dan berkati. Kemudian sukses, tetapi menjadi iri hati bagi orang lain. Orang lain benci dan akhirnya Ishak diusir. Tapi saudara, di sini kita lihat akhirnya orang yang benci itu datang dan mengaku bahwa Tuhan yang disembah Ishak adalah Tuhan yang sejati. Ia beserta dengan Ishak. Di sini Ishak menjadi kesaksian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dapat saya katakan bahwa hari-hari perjalanan hidup kita juga semua orang tanpa terkecuali berada dalam posisi yang sama, yaitu kita sedang berada di dalam masa-masa pandemi COVID-19. Saudara, dilihat dari permukaan, hidup orang percaya dengan hidup orang yang tidak percaya Tuhan itu tidak ada bedanya. Seolah-olah tidak ada bedanya. Ada orang yang menjaga kesehatan dengan sebaik mungkin, toh sakit juga. Ada orang yang sudah bekerja baik-baik, tetapi toh tidak mendapatkan hasil yang sepatutnya. Ada orang yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi toh tidak mendapatkan pekerjaan yang selayaknya. Itu bisa terjadi dalam hidup saudara, dalam hidup saya, juga dalam hidup orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi di balik permukaan yang seolah-olah sama, di mana kekuatan rohani yang harus membedakannya? Siapa yang menyertai kita ketika kita melewati segala situasi seperti itu? Walaupun sendiri, walaupun berada di dalam situasi yang tidak mengenakan itu, di mana kita mendapatkan kekuatan yang sejati adanya? Melalui kisah Ishak. Kiranya kita meletakkan janji Tuhan di dalam konteks hidup kita juga, bahwa Tuhan menyertai kita dan mendampingi kita. Disitulah kita boleh membedakan diri kita dengan orang lain. Meskipun perjalanan dan situasi kondisi sama kita hadapi, tetapi reaksi kita harus beda. Iman kita harus beda dengan orang yang tidak percaya. Kepada siapa kita mencari pertolongan menghadapi itu, semua itu harus beda. Kita harus memegang janji ini, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Hadir, Allah yang tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Kalau kita tekun, kalau kita tahan menghadapi semuanya ini, kalau kita tidak jemu dan terus-menerus kita berusaha, kalau kita tidak putus asa dan kecewa, kita tidak menyimpan kepahitan kepada sesama, kita tahu di situ ada tangan Tuhan yang pelihara. Saya percaya itu akan menjadi hidup yang membawa berkat bagi orang lain. Bisakah kita menjalani hidup kita dalam hari-hari ini pun juga menjadi kesempatan bagi kita untuk menyatakan dan bersaksi bahwa Tuhan sungguh hidup di dalam diri kita. Kiranya Tuhan memimpin setiap langkah kita, sebab kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, Allah yang khusus memimpin dan menyertai hidup kita, tidak pernah absen, tidak pernah jauh daripada kita. Allah selalu senantiasa bekerja menenun hidup kita di dalam rencana dan anugerah Tuhan yang indah adanya. Itulah janji yang harus kita ingat baik-baik. Tuhan menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami punya Allah, Allah yang menyertai kami di dalam situasi kondisi apapun juga. Terima kasih ya Tuhan, bawalah kami untuk hidup selalu beriman, untuk hidup selalu percaya, untuk hidup selalu tetap tekun di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami di dalam hari-hari yang kami lewati. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu supaya mereka juga dapat menjadi berkat di tengah-tengah situasi kondisi yang ada.
tetap semangat dan giat di dalam melakukan pekerjaan, dan juga Tuhan, Engkau yang akan menyertai mereka. Terpujilah akan nama-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan